Kamu kenapa sih, Nur? Suara Yudi terdengar cukup lantang di meja kasir. Setelah akhirnya ia menerobos masuk saat pelanggan sudah tidak terlalu ramai. Aku terkesiap, namun segera aku tatap wajah Yudi tajam. Sudah seminggu kamu nggak ngomong apa-apa. Kamu hanya diam dan murung. Kamu bahkan nggak mau lagi aku antar pulang. Kamu marah sama aku? Atau kamu lagi ada masalah? Kamu cerita ya. Lanjut Yudi dengan suara yang semakin pelan, melihat aku yang melotot menatapnya. Tolong Yud, aku lagi kerja. Ucapku sangat pelan, memohon ia untuk segera keluar. Tapi aku perlu bicara sama kamu, Nur. Aku mohon. Suara Yudi memelas. Aku lagi kerja, Yud. Aku gak mau dipecat kalau Pak Darman melihatku berbicara sama kamu saat sedang bekerja. Balasku. Aku gak peduli. Aku hanya butuh penjelasan. Yudi berujar dengan sedikit sengit. Kamu bisa gak peduli, Yud. Tapi kamu tahu kalau aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Jadi aku mohon kamu keluar sekarang. Kali ini aku yang memelas. Aku akan keluar. Asal kamu janji, sepulang kerja nanti kita bicara. Yudi berkata dengan sedikit memohon. Aku tak tega melihat wajah tampan milik Yudi yang terlihat bersungguh-sungguh. Perlahan aku pun mengangguk. Yudi pun segera keluar dengan wajah penuh kemenangan. Aku butuh penjelasan, Nur, ucap Yudi saat kami berjalan menuju gang tempat aku tinggal. Sebenarnya Yudi mengajakku untuk mengobrol di sebuah kafe, namun segera aku menolaknya. Aku merasa enggan sebenarnya untuk berbicara dengan Yudi saat ini. Rasa sakit yang aku rasakan karena kebohongannya telah membuatku membencinya. Aku yang seharusnya menuntut penjelasan sama kamu, Yud, ucapku akhirnya dengan nada sedikit ketus. Maksud kamu? Kulihat Yudi mengerutkan kening. Oke, aku akan ngomong, Yud. Jawabku, aku menghentikan langkah. Aku tahu aku miskin, tapi bukan berarti kamu bisa membohongiku dengan seenaknya. Suaraku bergetar menahan gejolak. Membohongi kamu? Kamu ngomong apa sih, Nur? Tanya Yudi dengan nada setengah ragu. Kamu gak usah berpura-pura lagi, Yud. Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu kamu hanya berpura-pura jadi tukang parkir kan. Aku tahu kamu sebenarnya seorang yang kaya raya. Suaraku tiba-tiba terbata. Hatiku terlalu sakit bila mengingat itu semua. Cukup lama Yudi terdiam mendengar ucapanku. Ia seolah-olah terguncang, mukanya memerah. Mata kami bertemu pandang, namun Yudi terlebih dahulu menunduk. Kamu tahu dari mana? Tanyanya, suaranya serak. Hatiku justru terasa semakin sakit. Dengan bertanya demikian, itu artinya segala yang aku dengar dari gadis tak dikenal itu adalah benar. Sebenarnya aku sangat berharap Yudi membantahnya dan mengatakan kalau semua itu tidak benar. Tapi itu tak penting, Yud. Dari siapa aku tahu itu tak penting. Yang jelas cerita itu benar dan kamu telah membohongiku selama ini. Kamu telah merusak semua kepercayaanku. Aku kecewa sama kamu, Yud. Sangat kecewa. Aku ingin kamu pergi dari hidupku dan jangan pernah menemuiku lagi. Aku berkata sambil memutar tubuhku, hendak melangkah pergi. Sekuat mungkin aku menahan isyaku. Nur, tunggu. Yudi mencekal tanganku. Aku bisa jelaskan semua ini, ucapnya. Gak ada lagi yang ingin aku dengar dari kamu, Yud. Aku tidak tahu, entah bagian mana dari semua ceritamu yang masih bisa aku percaya. Kataku ketus tanpa menoleh. Yudi memegang tanganku semakin erat. Aku mohon, Nur, beri aku kesempatan untuk menjelaskannya. Setelah itu terserah kamu mau menilai aku bagaimana. Suara Yudi menghibah lagi. Sebagian kecil hatiku tak tega mendengar suara penuh hibah itu. Tapi rasa sakit di hatiku segera meronta.
Tanpa mengucap sekata pun, aku berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Yudi, lalu melangkah dengan terburu meninggalkan Yudi yang masih saja berusaha mengejarku. "Nur, dengarkan aku dulu." Suara Yudi lantang. Ia melangkah cepat mengikuti langkahku yang tergesa. "Aku memang berbohong sama kamu, Nur, tapi tidak tentang perasaanku padamu. Aku benar-benar mencintai kamu, Nur. Sebenarnya aku sudah berencana untuk menceritakan siapa aku sebenarnya sama kamu. Tapi aku takut, Nur. Aku takut kamu akan pergi setelah kamu tahu siapa aku," ucap Yudi lagi. "Sekarang semuanya sudah jelas, Yud. Apapun caranya, aku memang harus pergi. Aku tak pantas buat kamu. Dan yang paling penting, aku tidak bisa terima semua kebohonganmu, apapun alasannya." Aku berucap juga akhirnya, tanpa mengurangi laju langkahku. "Tapi aku mencintai kamu, Nur. Aku melakukan ini hanya untuk memastikan bahwa kamu bisa menerima aku apa adanya," ucap Yudi. "Maksud kamu?" Kali ini aku menghentikan langkah. "Kamu pikir aku sama dengan semua cewek yang pernah kamu dekati? Kamu pikir aku cewek materialistis yang bakal tergila-gila dengan semua hartamu?" Kataku tajam. Mataku menghujam wajah merasa bersalah milik Yudi. Tapi aku tak peduli. Ucapan Yudi barusan benar-benar telah membuatku tersinggung. "Justru itu, Nur. Kamu beda. Kamu membuatku telah menemukan arti cinta sejati. Arti cinta yang sesungguhnya. Aku menemukan ketulusan darimu, Nur." Yudi memegang kedua lenganku. Aku berusaha menepisnya. Namun Yudi memegangnya sangat kuat. "Aku mohon, Nur, jangan pergi. Aku sangat membutuhkanmu," lanjutnya. Pegangannya semakin erat. "Lepaskan aku, Yud." Aku meronta lagi. Saat ini rasanya kepercayaanku telah punah, terutama untuk laki-laki seperti Yudi. "Biarkan aku pergi," lanjutku sedikit memelas. Tanganku terasa sakit. Yudi seperti tak tega melihatku yang hampir menangis. Perlahan ia melepaskan tangannya. Segera aku memacu langkah kembali. Air mataku pun tumpah. Aku tak berani menoleh ke belakang. Namun aku tahu pasti kalau Yudi sudah tidak berusaha mengejarku. Aku merasa lega, namun juga merasa sakit. Aku menghempaskan tubuhku ke ranjang. Tiba-tiba aku merasa kangen dengan Bunda. Saat-saat seperti ini aku begitu membutuhkannya. Air mataku mengalir tak henti. Hidupku terasa semakin berat, bahkan berlipat-lipat jauh lebih berat dari sebelum Yudi hadir dalam hidupku. Aku menghembuskan napas dan menghapus air mataku perlahan. Aku tak ingin berlarut-larut dalam kesedihanku. Apa yang telah Yudi lakukan padaku mungkin telah meninggalkan sebuah luka yang teramat dalam. Namun hidup akan terus bergulir. Aku percaya bahwa waktu akan menyembuhkan semua luka. Rasa pahit itu telah mengajarkanku untuk lebih kuat dan sabar. Tidak mudah memang, tapi setidaknya aku akan berusaha menerima semuanya dengan lapang dada. "Kak, 2 minggu lagi Lala sudah mulai ujian. Kata Bu Guru, jika pembayaran sekolah belum lunas, Lala tidak bisa ikut ujian." Suara Lala mengagetkanku. Ia masuk tanpa mengetuk pintu kamar. "Ini ujian akhir sekolah loh, Kak. Kalau Lala nggak ikut ujian, Lala nggak lulus," lanjutnya dengan nada menghibah. Hatiku semakin terhiris mendengar itu semua. Uang gajianku bulan ini sudah kubayarkan untuk angsuran bank. Sisanya untuk belanja dapur. Aku hanya punya beberapa puluh ribu uang tersisa. Itu pun untuk pembayaran listrik bulan ini. Sebenarnya Lala sudah mengingatkanku sebulan yang lalu. Namun banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak. Aku menghela napas lagi. "Iyalah, minggu depan Kak Nur usahakan uangnya," jawabku pelan.
Sekelebat bayangan senyum manis Yudi melintas. Biasanya, dia yang akan menanggulangi keadaan darurat seperti ini. Dia selalu punya cara untuk bisa membantuku. Aku nggak bantu kamu kok. Aku cuma mau bantu Lala dan Andi, adik-adik kamu itu. Ucap Yudi beralasan setiap kali aku berusaha menolak bantuannya. Lagian apa salahnya sih Nur? Kan kalau kita nikah nanti, aku juga ikut membiayai adik-adik kamu. Lanjutnya dengan pandangan menggoda. Spontan aku pun mencubit ringan lengannya. Aku tersenyum kecut mengingat semua itu. Lalu dengan segera menepis segala bayangan yang justru terasa sakit saat aku mengingatnya. Walau tak bisa aku pungkiri, jauh dari dasar hatiku, aku sangat membutuhkan Yudi. Bukan saja karena aku mencintainya, tapi juga karena dia laki-laki yang baik. Aku belum pernah pacaran sebelumnya. Bahkan aku belum pernah begitu dekat dengan seorang laki-laki. Kehadiran Yudi telah menumbuhkan kesan yang sangat dalam di hatiku. Dan kini dia bukan siapa-siapaku lagi. Meski aku yakin Yudi belum menyerah, dia pasti akan datang lagi. Kecuali jika sebenarnya ia tak benar-benar mencintaiku. Kak Nur, ada tamu, teriak Lala dari luar kamar. Aku yang sedang berbaring malas di ranjang segera bangkit. Kulihat jam di dinding kamar sudah jam 9 pagi. Ini hari Minggu, adik-adikku memang sedang berada di rumah. Aku juga masuk kerja siang. Siapa? Tanyaku setelah berada di depan pintu kamar. Nggak tahu kak, orangnya udah nungguin di luar, balas Lala sambil berlalu ke dapur. Segera aku melangkah menuju pintu depan. Pintu sudah terbuka. Seorang perempuan paruh baya berdiri di depan pintu. Perempuan itu berhijab dengan pakaian gamis yang elegan. Ia tersenyum menatapku. Cari siapa? Tanyaku dengan kening berkerut. Perempuan itu hanya tersenyum sambil melangkah mendekat. Saya boleh masuk? Tanyanya tanpa menjawab pertanyaanku. Ia melangkah masuk tanpa menunggu jawabanku. Ia duduk di kursi tamu reot rumah kami. Dengan sedikit terpaksa aku ikut duduk di hadapannya. Maaf, Anda siapa? Tanyaku lagi. Dan ada perlu apa? Lanjutku. Aku benar-benar tidak mengenal perempuan yang duduk di hadapanku. Maaf kalau saya datang mendadak. Suara perempuan itu lembut. Saya Delia, mamanya Yudi. Lanjutnya, yang membuat jantungku berdetak kencang tiba-tiba. Mama Yudi, untuk apa ya kesini? Tanyaku membatin. Sudah hampir sebulan aku tidak melihat Yudi bekerja. Aku tidak terlalu memikirkannya, karena menurutku, mungkin saja Yudi sudah kembali ke kehidupannya yang sesungguhnya. Dia juga tak pernah lagi datang ke rumah. Setelah terakhir kali ia datang, saya tidak membukakan pintu untuknya. Waktu itu ia menunggu di luar sampai berjam-jam. Tapi aku tak memperdulikannya. Aku hanya ingin ia pergi dari kehidupanku. Sekarang mamanya datang ke sini. Mau ngapain? Pikirku lagi. Apakah ia datang untuk menghinaku dan memintaku agar menjauhi anaknya? Jika memang benar begitu, ia sudah terlambat. Aku sudah terlebih dahulu menjauh dari Yudi. Oh, aku mendesah, mencoba menenangkan diri. Ada apa tante kesini? Tanyaku, suaraku bergetar. Kulihat Tante Delia menarik napas sejenak. Ia menatapku. Apa kamu mencintai Yudi? Pertanyaan Tante Delia membuatku menunduk. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dan lagi pula, untuk apa Tante Delia mempertanyakan hal itu sekarang? Tante tidak akan memaksa kamu untuk menjawabnya. Tante tahu, hubungan kalian sedang tidak baik. Yudi sudah cerita banyak tentang kamu sama Tante. Ucapnya lagi.
Kedatangan tante ke sini cuma mau ngasih tahu kalau 2 minggu yang lalu Yudi mengalami sebuah kecelakaan yang sangat fatal. Tante Delia menghentikan kalimatnya. Kulihat matanya berkaca. Mendengar hal itu, aku merasa sangat terkejut. Sungguh aku benar-benar tidak tahu. Tapi aku hanya diam, tidak bereaksi apa-apa. Aku juga tidak tahu harus berkata apa saat itu. Meski sebenarnya ada rasa ingin tahu tentang keadaan Yudi saat ini, apalagi setelah ia mengalami kecelakaan. Kondisi Yudi saat ini sangat parah. Kami sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk Yudi. Kedua kakinya cedera parah, sempat dioperasi, namun kondisinya tidak semakin membaik. Kata dokter, Yudi bisa saja mengalami kelumpuhan kaki permanen jika ia tidak punya semangat untuk pulih. Tante Delia menarik nafas. Ia kembali menatapku. Sejak Yudi tidak lagi bersama kamu, ia menjadi sosok yang berbeda. Ia sering mengurung diri di kamar. Sesekali ia keluar hanya untuk mabuk-mabukan. Sepertinya ia sangat kecewa karena kehilangan kamu. Hingga suatu hari kecelakaan naas itu terjadi. Lanjutnya, sekarang bahkan ia tidak punya gairah lagi untuk melanjutkan hidupnya. Ia tidak mau berusaha untuk sembuh. Ia terlihat pasrah. Padahal dokter bilang kalau kesembuhan kaki Yudi sebenarnya hanya tergantung pada dirinya sendiri. Jika ia punya semangat, maka kemungkinan besar kakinya bisa pulih dengan cepat. Tante Delia mengakhiri kalimatnya dengan mata berkaca. Aku terenyuh mendengar cerita Tante Delia. Tak kusangka Yudi akan mengalami kekecewaan sedalam itu yang mengakibatkan ia mengalami kecelakaan tersebut. Tiba-tiba saja rasa bersalah menyeruak di dalam hatiku. Aku menatap Tante Delia dengan perasaan hibah. Aku bisa merasakan apa yang Tante Delia rasakan saat ini. Tante berharap kamu mau menemuinya, Nur. Dia sekarang masih di rumah sakit. Tante berharap dengan kedatangan kamu di sana bisa memberikan ia semangat. Tante Delia berujar lagi dengan nada penuh harap. Tante tahu kamu masih marah padanya, tapi Tante mohon kamu bersedia menemuinya. Dia butuh dukungan kamu, Nur. Yudi sangat membutuhkan kamu, terutama di saat-saat seperti ini. Lanjutnya lagi, yang membuatku semakin terhenyak. Aku menatap Tante Delia lagi. Perempuan itu terlihat rapuh dan murung. Wajah Yudi melintas di pikiranku. Aku ingin sekali membantunya, tapi aku tidak yakin apa mungkin kehadiranku di sana benar-benar bisa memberikan sebuah semangat untuk Yudi. Ia bisa saja sudah membenciku sekarang. Seumur hidup, Tante belum pernah bermohon kepada siapapun. Tapi kali ini, demi Yudi, Tante sengaja datang ke sini dan bermohon penuh harap sama kamu. Tante harap kamu mau mempertimbangkan hal ini. Tante Delia berujar lagi, melihat aku hanya terdiam. Sejenak kemudian ia berdiri. Ia menyerahkan selembar kertas padaku sambil berucap pelan. Ini alamat rumah sakit tempat Yudi dirawat. Kamu bisa ke sana kapanpun kamu merasa siap. Tante tidak akan memaksa. Tapi jika kamu benar-benar mencintai Yudi, Tante yakin kamu akan melakukan yang terbaik buat kesembuhan Yudi, ucapnya. Setelah berkata demikian, Tante Delia pun pamit. Ia melangkah dengan gontai meninggalkan rumah kami. Aku masih terpaku di ruang tamu, memikirkan semua cerita Tante Delia barusan. Permohonannya benar-benar membuat perasaanku campur baur. Jauh dari lubuk hatiku, aku memang berniat untuk menemui Yudi. Mungkin memang sudah saatnya aku membantunya. Bukankah selama ini Yudi begitu baik padaku dan juga adik-adikku? Bukankah selama ini
Yudi selalu ada kapanpun aku membutuhkannya. Perbuatan Yudi padaku memang meninggalkan luka yang dalam. Namun saat ini tak ada gunanya aku mempertahankan egoku. Jika benar Yudi membutuhkanku saat ini, sudah saatnya aku membalas semua kebaikannya selama ini. Aku memang kecewa dengan Yudi, tapi sejujurnya aku masih menyayanginya. Aku menatap Yudi yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia menatap langit-langit kamar rumah sakit itu. Tatapannya terlihat kosong, menerawang tanpa gairah. Kedua kakinya terbalut perban. Aku merasa tak tega melihatnya. Mataku tiba-tiba berkaca. Ingin rasanya aku menangis saat itu. Tapi segera aku tarik napas dan melangkah mendekat. Mama dan Papa Yudi sengaja membiarkanku masuk sendirian. Aku tiba di rumah sakit sekitar jam 7 malam. Aku sengaja izin dari tempat kerja untuk pulang cepat. Seharian pikiranku terasa terganggu. Pikiranku tak lepas dari sosok Yudi. Segala kenangan tentang kami melintas dengan jelas. Melihat kondisi Yudi saat ini, perasaanku semakin tak karuan. Aku menyentuh lengan Yudi yang terkulai di samping ranjang. Merasakan hal itu, Yudi menggerakkan kepalanya untuk melihatku. Matanya menunjukkan keterkejutan. Aku menyunggingkan senyum tipis. "Hei," sapaku ringan. Perlahan bibir Yudi mengukir senyum kecut. Matanya menatapku seolah tak percaya. "Maafkan aku, Yud. Aku tidak tahu kalau kamu mengalami semua ini," aku berujar dengan hati-hati. Yudi menyentuh tanganku. Kepalanya menggeleng ringan. Aku yang seharusnya minta maaf sama kamu, Nur." Suara Yudi terbata. "Aku sudah bikin kamu kecewa. Aku bukan laki-laki yang baik," lanjutnya. "Tidak, Yud. Kamu laki-laki baik. Aku yang terlalu egois. Seharusnya aku memberikanmu kesempatan untuk menjelaskan semuanya," balasku cepat. Kulihat senyum Yudi mengembang. "Apa itu artinya aku masih punya kesempatan untuk menjelaskan semuanya?" tanya Yudi kemudian dengan nada penuh semangat. Aku menggeleng beberapa kali. "Belum," jawabku. "Aku akan beri kamu kesempatan untuk menjelaskannya jika kamu sudah pulih," lanjutku. "Sekarang aku ingin kamu fokus untuk kesembuhanmu," ucapku lagi. "Kenapa aku harus sembuh?" tanya Yudi. "Karena kalau kamu gak sembuh, siapa lagi yang akan mengantar aku pulang setiap pulang kerja?" balasku menatapnya dengan senyum. "Makasih ya," ucap Yudi sambil menatap tajam ke arahku. "Makasih untuk apa?" tanyaku. Kami duduk di sebuah kafe yang tak jauh dari minimarket tempat aku bekerja. "Untuk semuanya, untuk sudah menemaniku melewati hari-hari sulit ini," suara Yudi terdengar bersungguh-sungguh. Aku mengembangkan senyum. Sudah 3 bulan Yudi menjalani pengobatan untuk kakinya. Sekarang kakinya sudah mulai pulih. Ia sudah bisa berjalan seperti biasa, meski masih harus menggunakan 1 tongkat. Karena kaki kirinya masih belum sembuh total. Namun dengan perawatan dan pelatihan yang optimal, beberapa minggu lagi ia bisa sembuh. Aku turut senang melihatnya. "Maafkan aku ya, Nur," Yudi berucap lagi. "Aku mau kamu mendengarkan penjelasanku kali ini," lanjutnya yang membuatku tertunduk. "Aku gak pernah berniat untuk membohongi kamu, Nur," ucap Yudi pelan. "Dari awal aku memang punya rencana untuk menyamar menjadi orang biasa. Saat itu pun aku belum mengenal kamu. Selama ini para wanita mendekatiku hanya karena mereka tahu kalau aku anak seorang pengusaha kaya. Mereka tak benar-benar mencintaiku. Mereka hanya mengejar hartaku. Aku tak pernah menemukan cinta yang benar-benar tulus.
Beberapa kali percintaanku yang gagal membuatku sedikit takut untuk mendekati perempuan. Yudi menarik napas. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang susah. Dengan begitu, aku berharap bisa bertemu dengan wanita yang benar-benar bisa menerimaku apa adanya. Bukan hanya karena aku anak orang kaya. Sebelum aku jadi tukang parkir di tempat kamu bekerja, sebenarnya aku sudah bekerja di beberapa tempat dengan menyamar menjadi orang biasa. Namun selama itu, tidak ada seorang wanita pun yang mau mendekatiku. Bahkan ketika aku mencoba mendekati mereka, mereka seakan menjaga jarak dariku. Jelas Yudi lagi. Sampai akhirnya aku bertemu kamu, Nur. Dari awal aku tahu kamu beda. Kamu terlihat ramah dan tulus. Bahkan saat aku mencoba berkenalan denganmu, kamu menyambutku dengan terbuka. Kamu bisa menerima kehadiranku tanpa merasa gengsi sedikit pun. Sejak mengenal kamu, aku seakan menemukan kembali kepercayaan diriku yang sempat hilang. Aku mulai percaya bahwa masih ada ketulusan di dunia ini. Dan aku menemukannya pada dirimu, Nur. Yudi menarik napas lagi. Karena itu aku berusaha untuk semakin mendekatimu. Dan semakin aku dekat, aku semakin jatuh cinta padamu. Saat kamu menerima cintaku, aku semakin yakin bahwa kamu adalah gadis yang tepat untukku. Bahwa kamu bukanlah seperti kebanyakan wanita yang aku kenal sebelumnya. Kamu bisa menerima apa adanya diriku. Kamu bisa menerima aku, meski kamu tahu aku hanya seorang tukang parkir. Sejak saat itu, aku bertekad untuk mempertahankan kamu, apapun resikonya. Yudi mengakhiri kalimatnya dengan sebuah hembusan napas berat. Aku mencoba mencerna cerita Yudi barusan. Mencoba memahami apa yang telah ia lakukan, mencoba menerimanya sebagai sesuatu yang masuk akal. Meski bagiku, tetap saja itu semua sebuah kesalahan. Aku tahu aku salah. Aku sadar betul bahwa pada akhirnya kamu pasti akan tahu yang sebenarnya. Untuk itu, aku berencana untuk berbicara jujur padamu, Nur. Namun semakin aku mencoba untuk jujur, semakin aku takut kamu akan meninggalkanku. Sampai akhirnya kamu benar-benar mengetahuinya. Aku disiksa rasa bersalahku, rasa penyesalanku. Aku sudah berusaha untuk meminta maaf sama kamu, Nur. Tapi sepertinya kamu sudah terlanjur membenciku. Aku menyerah. Aku putus asa. Dan tak punya gairah lagi untuk hidup. Bagiku, hidupku sudah tidak ada gunanya lagi. Yudi melanjutkan penjelasannya. Ia kemudian menyentuh jemariku di atas meja. Maafkan aku, Nur. Aku ingin kita memulainya lagi dari awal, ucapnya lembut. Dan aku terkesiap. Sejujurnya, aku masih sangat mencintai Yudi. Tapi aku tidak yakin apa aku siap menerima Yudi kembali. Terutama setelah aku tahu kehidupan Yudi yang sebenarnya. Biar bagaimanapun, aku dan Yudi memiliki kehidupan yang jauh berbeda. Setulus apapun aku mencintai Yudi, orang-orang akan tetap menganggap kalau aku hanya seorang gadis miskin yang berusaha mendekati Yudi untuk mengubah kehidupanku.